Di era kerajaan Victoria, kerap terjadi pembunuhan berantai yang sadis, meski tak harus berada di United Kingdom atau Inggris. Seperti pada kisah pembunuhan berantai Jack the Ripper, H.H. Holmes, Thomas Neil Crime, Kit Webster, Burke and Hare Murders, William Palmer, dan banyak lagi serial killer lainnya. Tapi untuk video kali ini, kisah pembunuhan di era yang sama, yaitu Victorian era, dilakukan oleh seorang wanita, yang mana mangsanya adalah seorang pria yang ia nikahi dan dibunuh untuk memperkaya dirinya sendiri dengan mengambil asuransi jiwa kematiannya. Seperti tak lazim seperti kisah serial killer yang aku ceritakan sebelumnya sih. Ya, benar, dia adalah Henry Howard Holmes. Bagi kalian yang belum menonton kisah Holmes, aku sarankan untuk menontonnya nanti setelah video ini. Menurutku, kisahnya lebih sadis dari serial killer manapun, karena dia mengatakan sendiri bahwa dia terlahir dengan iblis dalam dirinya. Tertarik? Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya bagi kalian yang ingin menontonnya. Kembali pada kisah seorang wanita yang melakukan pembunuhan dengan menikahi pria-pria kesepian tersebut, dan terus-menerus berulang kali dengan cara mengiklankan dirinya sendiri di media cetak kala itu. Karena tertarik, pria-pria tersebut masuk jebakan perangkap yang sudah disiapkan olehnya. Dari sinilah drama kehidupan dan skenario pembunuhan dimulai. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai dari awal perjalanannya. Yuk, kita bahas. Oh ya, maaf sebelumnya bila kisah serial killer kali ini berbeda dengan orang-orang yang diceritakan karena ada beberapa versi tentang kisahnya. Namun di sini aku memilih dari rangkuman versi terbaik dari yang lainnya yang dipercaya valid kebenarannya dari sumber yang pasti terpercaya juga. Ya, kita tahulah bila suatu kisah cerita, berita dan apapun itu bila disampaikan dari mulut ke mulut, tulisan ke tulisan yang terus bersambung dari manusia satu ke manusia lainnya dengan perspektif pemikiran yang berbeda akan menimbulkan cerita yang akan berbeda pula, tergantung mereka menggunakan majas apa dan cara mereka mengembangkan cerita. Bisa dilebih-lebihkan, bahkan bisa dikurangi dari cerita sebenarnya. Maka dari itu di sini aku mencoba untuk menceritakan kisah aslinya dari beberapa sumber yang aku baca dan aku rangkum kesamaannya menjadi sebuah narasi. Yuk lanjut pada kisahnya. Lahir dari kebangsaan Norwegia pada 11 November 1859 dengan nama Bella Brynhild Polsdatter Gans atau Brynhild Polsdatter Storsid atau yang biasa dikenal sebagai Bell Gans. Lahir sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara dari pasangan yang bisa dikatakan tidak kaya atau hanya berkecukupan saja. Ayahnya bekerja terkadang sebagai tukang bangunan, tukang batu, bahkan dia berprofesi sebagai pesulap keliling yang mana Bell juga menjadi asisten sulap pribadinya. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai petani dan terkadang juga berdagang, yang mana kedua orang tuanya ini sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan sangat rajin untuk menabung, yang mana nantinya akan dibuat beli lahan untuk dijadikan peternakan. Singkat cerita, karena sudah banyak terkumpul uang, hingga akhirnya orang tuanya berhasil membeli lahan untuk dijadikannya peternakan. Bell Gans yang berusia 14 tahun sudah membantu menggembala ternak milik orang tuanya maupun milik tetangganya, yang mana uang hasil kerjanya ia tabung yang nantinya ia akan gunakan untuk pergi ke kota besar di Illinois, New York, Amerika. Karena memang motivasinya untuk merubah nasibnya yang memang dia memimpikan kehidupan yang layak untuk menjadi orang yang sukses dan kaya raya nantinya. Hingga akhirnya pada usianya ke-21 dia berhasil mengumpulkan uang dan segera berangkat ke Amerika dan mengubah namanya menjadi Bell Peterson pada tahun 1881. Sesampainya di sana dia menumpang di rumah kakaknya yang sudah menikah bernama Nellie. Karena tak ingin menjadi beban di keluarga kakaknya, dia memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bekerja di toko daging. Karena sudah terbiasa bekerja keras sejak kecil, dia pun terbiasa dengan pekerjaan keras apapun dengan motivasi kuat untuk menjadi orang yang sukses nantinya. Singkat cerita, di suatu hari Bell Gans bertemu dengan seorang pria bernama Mats Ditlev Anton Sorensen atau Mats Sorensen, seorang pria kelahiran 26 Oktober 1854 di Drammen, Bakersfield, Norwegia. Namun dia tinggal lama di Swedia.
Pada tahun 1884 mereka berdua menikah. Selama beberapa tahun kemudian Bell tak tampak hamil dari pernikahannya tersebut, yang mana selama 1 dekade mereka hidup dengan 2 anak adopsi. Dan ada yang mengatakan anak mereka ada 4, bernama Axel Sorensen, Caroline Sorensen, Mirtli Adolfina Sorensen, dan Lucy Bergliah Sorensen. Namun 2 dari 4 anaknya tersebut meninggal karena terkena radang usus besar atau infeksi pencernaan alias keracunan. Oleh karena itu Matt Sorensen dan Bell Gans memiliki hanya 2 anak adopsi. Pasangan ini lalu membangun sebuah toko permen pada tahun 1894. Tapi beberapa bulan kemudian mereka mengalami kerugian yang besar, yaitu karena peristiwa kebakaran toko dan rumahnya setelah 8 bulan kematian anaknya. Meskipun banyak kecurigaan atas peristiwa tersebut, dari hasil investigasi tak ada keterangan yang kuat untuk membuktikan apakah hal itu unsur kesengajaan atau bukan. Dan yang pasti mereka sudah mengasuransikan usahanya tersebut agar bisa diklaim uang ganti rugi. Dan di minggu yang sama saat kebakaran toko, Matt Sorensen tiba-tiba diketahui meninggal dunia tepat pada usianya yang ke-45 tahun pada 30 Juli 1900. Di pengadilan, Bell Gans memberikan keterangan bahwa Matt Sorensen sepulang bekerja dia sempat mengalami sakit kepala. Lalu Bell memberikannya bubuk obat yang bernama bubuk Ina berharap bisa mengobati sakit kepalanya. Namun tak disangka beberapa lama kemudian dia malah meninggal dunia. Dan dari hasil investigasi benar adanya bahwa Matt juga meninggal karena sempat mengalami gagal jantung. Namun beberapa orang dan saksi mengatakan dan tak percaya 100% dan tetap mencurigai terhadap apapun keterangan yang diberikan oleh Bell karena peristiwa kematian kedua anaknya, kebakaran toko dan rumah, serta kematian suaminya dialami pada waktu yang tak jauh di tahun yang sama. Dan yang paling aneh adalah hari di mana kematian Matt Sorensen, yang pada hari itu adalah bertepatan dengan kadaluarsanya asuransi jiwa milik Matt Sorensen yang tinggal 2 hari saja dan akan diperbarui dengan asuransi jiwa yang baru setelah asuransi jiwa sebelumnya sudah tak aktif. Apakah semua ini sebuah kebetulan atau tidak? Semua itu tak ada bukti yang kuat untuk membuktikan apakah Bell bersalah. Karena Bell sudah mengasuransikan kedua anaknya tersebut serta tokohnya, bahkan kematian Matt Sorensen, dia mendapatkan jumlah total uang asuransi jiwa dan ganti rugi toko sebesar $5.000. Hari demi hari berlalu karena Bell tertekan akan berita dan gosip mengenai dirinya yang menyebar dengan cepat di mana-mana. Dia memutuskan untuk mengambil semua uang asuransi termasuk dari kematian suaminya dan segera pergi atau pindah ke Laporte, Indiana. Dengan uang yang ia miliki, dia membeli lahan untuk dijadikan peternakan babi di sana. Karena sudah terbiasa dengan beternak, usahanya pun bisa dikatakan sukses. Singkat cerita, hingga 12 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 1901, kemudian dia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Peter Gans, pria kelahiran 15 Januari 1872 di Buskerud, Norwegia. Dia adalah seorang duda yang mana sebelumnya adalah suami dari Jana Sophia Simpson Gans yang menikah pada 5 Maret 1895 dengan dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Swanhild Christine Gans, Ruther Skill, Lydia Gans, dan Jenny Gans. Maaf bila ada penyebutan nama yang salah. Dari pernikahan sepasang kekasih baru ini, maksudnya Peter Gans dan Bill Gans, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Philip Gans. Namun tak berumur panjang, anak laki-laki tersebut meninggal dunia setelah beberapa bulan kelahirannya. Dikutip dari beberapa keterangan bahwa anak tersebut meninggal karena dibunuh oleh ibunya sendiri, yang mana pada tahun 1908 tubuhnya ditemukan terpendam bersama jasad lainnya di peternakan Bell. Nanti ini ada ceritanya sih. Dari pernikahannya ini pula, Bell juga memiliki anak angkat, yaitu dari pernikahan Peter Gans dengan istri sebelumnya yang sudah aku sebutkan tadi. Bersama suaminya, Bell Gans selain beternak, dia juga mendirikan toko daging yang mana suaminya menjadi manajer dan Bell lebih mengolah lahan di peternakannya. Suatu hari ketika sepulang bekerja, diceritakan bahwa Peter Gans atau suaminya tak sengaja kejatuhan mesin penggiling daging yang mengenai tepat di kepalanya karena kerusakan tulang tengkoraknya yang pada akhirnya dia meninggal dunia. Karena satu-satunya saksi yang ada hanya Bell saat kejadian tersebut, yang pada akhirnya Bell dipanggil kembali ke pengadilan untuk memberikan keterangan atas kematian suaminya tersebut.
Dan seperti biasa, Bell memberikan keterangan seperti sebelumnya. Namun karena orang-orang sudah mengenal Bell atas kasus-kasus sama sebelumnya, maka orang-orang semakin tak percaya dan curiga terhadapnya, hingga kabarnya juga cepat menyebar. Namun seperti biasa, tak ada bukti kuat untuk membuktikan Bell bersalah, maka dia tak ada hukuman atas peristiwa tersebut dan dibebaskan. Masih ingatkah kalian dengan anak angkat tertuanya, yaitu Jenny Gans? Dia sempat bercerita kepada teman sekolah bahwa ibunya telah membunuh ayahnya. Dia bersaksi bahwa Bell memukul ayahnya dengan mesin penggiling tersebut yang mengakibatkan kematiannya. Dan sejak saat itu Jenny menghilang tanpa kabar. Pihak sekolah dan tetangga pun mulai menanyakan keberadaan anak itu, maksudnya Jenny, di mana Bell Gans menjawab bahwa Jenny pindah ke Los Angeles untuk melanjutkan kuliah sesuai dengan apa yang dia impikan. Benar atau tidaknya kita buktikan nantinya. Nah, dari sini Bell hanya memiliki 2 anak angkat dan tak punya suami. Selang beberapa bulan kemudian, karena kesepian, Bell Gans akhirnya memutuskan untuk mengiklankan dirinya di koran yang mengatakan bahwa dia adalah seorang janda yang mencari investor sekaligus pendamping hidup dengan alasan untuk mengembangkan usaha peternakannya. Dari iklan tersebut, Bell mendapatkan banyak respon dan kiriman surat balasan. Kiriman surat pertama kali yaitu dari seorang buruh tani bernama Henry Garhold dari kota Wisconsin pada koran Chicago pada 1905. Dia mengatakan tertarik pada tawaran Bell dan Bell mengajaknya untuk bertemu di rumahnya. Dan semenjak saat itu Henry Garhold tak pernah terlihat dan terdengar lagi kabarnya. Sebelumnya Henry mengirim surat kepada keluarganya yang menyatakan bahwa dia akan menemui seorang wanita di La Porte, Indiana. Dan keluarganya menerima surat tersebut tepat sebelum Henry menghilang. Maka dari itu pihak keluarga Henry menanyakan keberadaan Henry kepada Bell. Dan Bell menjawab pertanyaan dari keluarganya dengan mengatakan bahwa Henry sebenarnya adalah seorang penipu yang sekarang dia bersembunyi di suatu tempat di Chicago. Dari pernyataan Bell tersebut, keluarga Henry antara percaya dan tidak karena memang tak ada bukti. Namun setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang dari Bell ini, akhirnya mereka sadar bahwa Bell sempat beberapa kali masuk ke persidangan karena kasus kabar menghilangnya seseorang yang selalu bersamanya. Maka dari itu pihak keluarga menaruh kecurigaan terhadap wanita ini. Kasus lain dari banyaknya surat yang diterima Bell hasil tawaran dari iklannya, yaitu seorang pria yang bernama John Moo pada tahun 1906. Tak ada kisah detail tentang John Moo dan Bell. Hanya saja saat keduanya berhubungan lewat surat menyurat selama beberapa bulan, John Moo memutuskan untuk pergi menemui Bell di rumahnya di La Porte, Indiana. Dan sekaligus dalam perjalanannya, John juga menarik sejumlah besar uang tunai di bank. Semenjak saat itu, John Moo terakhir kali terlihat lagi. Dan ada seorang pekerja Bell yang sempat bekerja di rumah Bell Gans mengamati satu koper atas nama John Moo yang tertinggal di rumah tersebut. Dan perlu diketahui bahwa di rumah Bell tersebut ada lusinan koper yang tertinggal dengan nama-nama orang pria yang berbeda-beda setelah investigasi oleh pihak kepolisian. Setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1907, Bell menjalin hubungan spesial dengan pekerjanya sendiri yang bernama Ray Lamphere, seorang tukang kayu. Namun di belakang Ray, diam-diam ternyata Bell masih melakukan surat menyurat dengan seorang pria dari hasil tawaran iklannya yang bernama Andrew Helgelien selama 1,5 tahun, tepatnya 18 bulan, di mana Bell mengaku pada Andrew bahwa dia adalah janda yang hidup seorang diri tanpa pasangan. Bell Gans juga mengatakan cinta kepada Andrew dan memintanya untuk pindah ke La Porte, Indiana bersamanya. Bell juga memberikan persyaratan, yaitu Andrew harus membawa semua uangnya dan tidak boleh menyisakan sepeser pun, bahkan harus menjaga kerahasiaannya saat kepindahannya ke La Porte nantinya. Menyanggupi hal tersebut, pada 3 Januari 1908, Andrew akhirnya tiba di kediaman Bell Gans. 3 hari kemudian setelah kedatangannya, karena tak sabar, Bell mengajak Andrew pergi ke kota, tepatnya ke bank lokal. Di bank lokal tersebut, Andrew menukarkan 3 sertifikat deposit dengan uang sebanyak 2.839 US dollar. Andrew awalnya ingin menerima uang tersebut berupa cek, namun karena Bell sudah tak sabar, ia akhirnya meminta uang tunai. Setelah mendapatkan uang tersebut, mereka pergi dari bank. Dan itu adalah momen di mana terakhir kalinya Andrew terlihat masih hidup dan hilang tak ada kabar. Sudah jelas, setelah mendapatkan keinginannya, Bell membunuhnya dan mengambil uang tersebut. Karena hilangnya Andrew, pihak keluarga sempat ingin mencari dan akan mengancam Bell bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Apalagi pihak keluarga Andrew sempat tahu alamat di mana Bell tinggal, karena memang sebelumnya Andrew mengirim surat kepada keluarganya dan terlampir alamat rumah Bell.
Bell. Saat sebelum hari kedatangannya Andrew, Bell sempat mengusir Ray dan terjadilah pertengkaran besar antara Bell dan Ray Lamphere yang memang sebelumnya menjalani hubungan, namun Bell berselingkuh dengan Andrew Helgelien. Atas insiden pertengkarannya tersebut, Bell melaporkan Ray atas tuduhan kekerasan terhadapnya dan sempat menceritakan kepada tetangganya bahwa Ray mengancam akan membakar lahan peternakan dan pertaniannya serta akan membunuhnya. Benar adanya pada 27 April 1908, lahan pertanian dan rumah Bell terbakar habis dalam satu malam. Setelah kobaran api berhasil dipadamkan, tetangga dan polisi menemukan beberapa mayat manusia sudah dalam keadaan terbakar. Awalnya yang ditemukan adalah 3 orang anak yang dipercaya mereka adalah anak-anak angkat Bell, dan ditemukan satu tubuh wanita tanpa kepala. Namun tak ada yang bisa memastikan bahwa itu Bell Guns atau bukan, melihat kondisi mereka sudah terbakar semuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peristiwa kebakaran ini bisa dipastikan adalah unsur kesengajaan dan menyembunyikan identitas wanita tanpa kepala. Namun pelaku belum diketahui dengan pasti siapa yang melakukannya. Untuk mencari kepala tersebut, polisi dan dibantu dengan warga setempat untuk menggali tanah di sekitaran rumah tersebut. Dan tanpa diduga dalam penggalian tersebut, mereka malah menemukan 12 lubang galian, dan setiap lubang tersebut terdapat bungkusan karung goni yang berisikan tulang-tulang dan daging-daging yang masih basah dengan lumuran darah. Mereka pun menggali lagi ke beberapa tempat yang agak jauh, namun tak berhasil menemukan penggalan kepala wanita tersebut. Hingga pada akhirnya suspek yang dicurigai dari polisi memang adalah Ray Lamphere, yang setelah diadili dengan berbagai cara, akhirnya Ray mengaku bahwa memang dia yang melakukan pembakaran rumah tersebut beserta lahan milik Bell dengan latar belakang sakit hati karena Bell berselingkuh. Namun dengan tegas, Ray tidak pernah mengakui bahwa dia membunuh wanita tanpa kepala tersebut. Dan Ray juga mengaku bahwa sebagai pekerjanya dia disuruh untuk menggali lubang-lubang tersebut. Namun Ray tak pernah tahu bahwa lubang galian tersebut digunakan untuk apa nantinya. Dan dia juga mengaku bahwa selama ini dia telah menggali sekitar 40-an lubang di sekitar lahan milik Bell. Ray ditangkap polisi pada 22 Mei 1908 dan polisi masih akan menggali banyak informasi dari Ray. Namun Ray hanya mendekam di penjara beberapa bulan saja, yang mana dia meninggal di sana dikarenakan penyakit TBC yang dialaminya. Maka dari itu polisi tidak bisa mengungkap lebih detail informasi yang bersangkutan dengan Bell Guns, karena memang dialah satu-satunya orang yang tahu betul tentang Bell Guns. Dari kesaksian para dokter yang berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa benar mayat wanita tanpa kepala tersebut adalah Bell Guns, dan ada yang mengatakan bukan, karena bentuk tubuhnya sedikit berbeda dengan Bell. Anehnya lagi, semua uang di akun rekening Bell tak ada sisa sedikit pun, yang mana Bell mengosongkannya tepat sebelum kebakaran terjadi. Yang pada akhirnya uang tersebut ia gunakan untuk pergi ke kota lain, dan bisa jadi banyak yang percaya bahwa peristiwa kebakaran dan memalsukan mayat wanita tanpa kepala tersebut dengan membunuhnya adalah memang rencana Bell untuk memulai kehidupan baru, identitas baru di tempat yang baru, agar keberadaannya tidak dapat dilacak oleh siapapun. Mengingat tempat tersebut, Bell sadar sudah tak aman lagi baginya. Dari sini sosok Bell dan kabar tentangnya semakin meluas dan terkenal, hingga pada akhirnya tempat kebakaran tersebut adalah tempat kunjungan oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara, dan kisahnya pun menjadi melegenda di era tersebut, yang mana menempatkannya dalam salah satu pembunuh berantai di era Victoria. Dan seperti biasa, kisahnya banyak diceritakan dalam beberapa bentuk karya seperti novel dan film dokumenter lainnya. Dan yang terkenal dari novel kisahnya yaitu yang berjudul Hell Princess: The Mystery of Bell Guns, Butcher of Men, karya dari seorang penulis yang bernama Harold Schechter, dan banyak karya-karya lainnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Bell benar-benar meninggal dalam peristiwa kebakaran tersebut, atau bahkan berhasil lolos dan kabur dengan mengubah identitas dirinya dengan mengkambing hitamkan seorang wanita tanpa kepala dan membawa kabur semua uangnya di bank? Coba kalian berikan pendapat di kolom komentar, mana tahu kalian dapat referensi yang lebih lengkap daripada aku. Oke, sekian dulu salah satu kisah dari serial killer dari era Victoria yang terkenal, yaitu Bell Guns, yang hingga sampai sekarang tidak terpecahkan kebenarannya. Seperti biasa, jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, bila tersedak segeralah untuk minum, dan bila ada masalah jangan dipendam sendiri, ceritalah kepada orang yang kalian percaya agar hati menjadi sedikit lebih tenang. See you di next video, terima kasih, jangan lupa like-nya, dan bye.